Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Lo ngomong apa? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan hartamu, tetapi melihat pada hati dan perbuatanmu. Siapa Habib Rizik? Mereka itu kan kriminal. Gua kepret lo. Unyil. Manusia paling bangsat, manusia paling biadab, manusia paling terkutuk. Kalau gurunya brutal, bego, cuma modal nasab, dia akan melahirkan muridnya seperti dia. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Lo ngomong apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lo tahu artinya? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan hartamu, tetapi melihat pada hati dan perbuatanmu. Hah, aneh kokang, mampus lo. Diam saudara. Siapa Habib Rizik? Siapa Habib Bahar? Mereka itu kan kriminal. Nyata kriminal. Kalau nggak kriminal nggak mungkin keluar masuk penjara. Gua kepret lo. Unyil. Mau sweeping Bauli. Nah Habib Rizik, gua Bauli. Lu mau apa? Keluarganya Rasul ini, keturunannya diubah gini. Ini urusan dengan siapa? Urusan dengan Rasul nanti. Bisa mengarah ke surga, bisa mengarah ke neraka jahanam. Amal semua tidak ada artinya. Dosa besar pun diampuni oleh Allah. Tetapi kalau masalah ini menghancurkan hatinya Rasul SAW, ini yang bahaya. Ini kan sudah ketololan. Pengataan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Kala Rasul, al-anun nas, man lam yuhibbullah, walam yuhibbi, walam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk. Siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali. Disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut di penjara, kami tidak takut. Kau dengar pembicaraannya Grandong? Iya nek. Kan mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Yang tadi sudah ditunjuk sama Tuhan itu tadi. Yang orang sudah disucikan. 5 orang itu. Yang dalam surat Al-Ahzab disucikan. Wa yutadhiru tadhiro. Lah ini kalah difahami oleh berapa orang turun-menurun. Dianggap itu saya ini, yang Habib-Habib ini dikaitkan dengan Al-Quran itu. Padahal kalau dilihat ayatnya itu suruh menyintai keluarganya apa? Setelah apa? Upah, setelah ajaran suci. Berarti siapa? Kalau ajaran suci siapa? Ya manusia yang disucikan. Emang yang mengemban tadi itu 5 orang yang disucikan ajaran suci tadi. Setelahnya ini bukan, nggak ada apa-apanya. Ini terus polemik. Saya seorang Habib yang malu aja. Bahasa-bahasa itu kok merasa paling hebat. Nggak malu Anda membanggakan diri Anda sendiri. Padahal Anda ini busuk. Nggak ada kelebihannya. Cuma modal nasab, Anda pernah di pondok bahasa Arab, pura-pura kutip kitab nggak tahu. Anda mau klaim-klaim Arabito, jangan lah. Terus Anda beda katakan Wali Songo nggak ada keturunan. Lah, masa segitu banyaknya mandul semuanya? Secara logika kita nggak mungkin. Terus sepertinya nggak mandul orang dari Yaman begitu. Sudah abad 14 kemari masuk, itu Wali Songo. Banyak keturunannya. Cuma dulu itu apa? Mereka masuk sini apa? Tidak membawa embel-embel Habib. Tidak membawa embel-embel Arab. Mereka membumi, mengganti namanya jadi nama Indonesia. Itu seharusnya. Mungkin Nabi Muhammad kalau mungkin dulu lahirnya di era Yahudi, nggak pakai nama Muhammad.
Karena mungkin nama Muhammad itu ya mungkin identik dengan Arab. Lah, Wali Songo ini sudah abad 14. Jumlahnya jauh lebih besar kalau mau dihitung. Mereka datang kemari melebur namanya. Berbudaya Nusantara. Bernama Nusantara. Nggak ada marga-margaan. Marga-marga ini cuma ada di Yaman. Di Iran, di India nggak ada marga. Terus keturunan Nabi yang di Iran, di India nggak tercatat di Arab itu dia bukan keluarga Nabi? Ya nggak juga dong. Ini kan baru kalau kita tuh jilid 1 lah. Mungkin nggak sampai. Sementara kalau mau dicatat nih keturunan Nabi ada 1000 jilid. Jadi jilid 1 dan terus mewakili kok sepertinya kok yang dari Yaman nih KW nomor 1. Nggak ada. Saya nggak melihat ada yang intelektual. Cuma satu mungkin yang Yaman ini intelektualnya Quraisy Shihab. Bisa punya tafsir Al-Quran. Yang lainnya mana? Cuma bawa kisah-kisah nenek moyangnya, dibilang sakti, gini-gini, terus merasa saya keturunan mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang membanggakan leluhur atau menghormatin orang lain supaya dirinya terhormat, itu licik. Tapi seseorang yang dengan dirinya dia mencapai prestasi, itu bijaksana. Jadi nggak perlulah mau bangga-bangga nasab leluhur. Kalau dirinya goblok ya tetap aja tolol, nggak ada gunanya. Nah, dari situ saya lihat ceramah si Bahar ini sudah terlalu aja dia mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Padahal itu jelas semua ada keturunan. Dulu itu nggak PTN harus dicatat. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Wali Songonya para habaib. Diam saudara. Saya juga bingung kok harus ada gap antara Habib dan non-Habib. Nggak perlu. Saya ini ya karena mungkin saya pakai marga ini ya karena saya ya dari Yaman aja. Sebetulnya saya lebih setuju yang Wali Songo semuanya. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Dia keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi begitu dari kakeknya Quraisy lahir di Arab, ya dia menggunakan Arabnya. Tidak membawa budaya leluhur sebelumnya. Nah, ini Wali Songo bagus. Begitu dia masuk ke Indonesia, dia melepas budaya Arab, gaya ke Arab, nama-nama Arab. Karena nama itu semua sama. Lah, bergantilah di sini dia namanya ada Gunung Jati atau siapa kek, nggak ada nama Arab lah. Budaya-budaya Nusantara. Dan mereka nggak harus membawa gap, oh ini saya keturunan ini, enggak. Lah itu berjalan dengan sendirinya. Lah di sini Bahar sok merasa paling hebat. Terus apa? Dia semenjak itu karena menganggap Arobitoh ini segala-galanya, dia merasa petantang-petenteng. Lebih petantang-petenteng dari Nabi. Padahal Nabi nggak petantang-petenteng. Ali bin Abi Thalib itu nggak ada petantang-petenteng semuanya. Merendah terus. So. Ini tikus-tikus yang begini kok jadi... Saya perhatiin kalau Habib yang petantang-petenteng berarti apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Goblok aja. Nah di situ Bahar goceh-goceh teriak macem-macem. Sampai dia menyinggung NU semuanya. Kan saya pernah berapa kali saya bilang, leluhur saya itu datang dari Yaman kemari itu karena di sini sudah Islam semuanya. Dan Islamnya sefaham dengan Thariqah yang ada di Yaman. Jadi masuklah kemari, diterimalah oleh orang NU di sini. Karena orang sini apa? Sangat memuliakan Nabi. Lah, sebelum saya mau masuk kemari, saya coba mau masuk dengar satu ceramah ini, ya maklum lah. Kalau gurunya brutal, bego, cuma modal nasab, dia akan melahirkan muridnya seperti dia.